warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Rahmawati dari 1 KPIA. Di sini saya akan menjelaskan video tentang pembagian hadis ditinjau dari aspek kuantitas. Pembahasan yang pertama yaitu hadis mutawatir, yang kedua hadis ahad, dan yang ketiga skema sanad hadis. Pembagian hadis ditinjau dari aspek kuantitas. Yang pertama hadis mutawatir, dan yang kedua adalah hadis ahad. Hadis mutawatir. Secara bahasa, kata mutawatir merupakan isim fa'il, akar dari tawatara yang berarti tataba'ah atau berturut-turut. Kata ini ketika digunakan dalam sebuah kalimat tawatara al-matar, artinya hujan turun secara terus-menerus. Menurut istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang atau rawi dalam setiap tabaqat atau tingkatan yang menurut kebiasaan mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Syarat-syarat hadis mutawatir. Yang pertama, bilangan para perawi mencapai suatu jumlah yang menurut adat mustahil mereka untuk berdusta. Yang kedua, seimbang jumlah para perawi sejak dalam tabaqat atau tingkatan pertama maupun tabaqat berikutnya. Yang ketiga, sandaran beritanya adalah panca indera, dan itu ditandai dengan kata-kata yang digunakan dalam meriwayatkan sebuah hadis. Pembagian hadis mutawatir. Hadis mutawatir dibagi menjadi dua, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi. Lafzi artinya secara lafaz. Jadi, mutawatir lafzi itu ialah mutawatir yang lafaz hadisnya sama atau hampir bersamaan, atau hadis mutawatir yang berkaitan dengan lafal perkataan Nabi. Artinya, perkataan Nabi yang diriwayatkan oleh orang banyak kepada orang banyak. Yang kedua, mutawatir maknawi. Artinya, secara makna. Mutawatir maknawi ialah mutawatir yang pada makna yaitu beberapa riwayat yang berlainan mengandung satu hal atau satu sifat atau satu perbuatan. Nilai atau derajat hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu mengandung nilai daruri, yakni suatu keharusan bagi manusia untuk mengakui kapasitas kebenaran suatu hadis. Seperti halnya seseorang yang telah menyaksikan suatu kejadian dengan mata kepala sendiri. Hukum hadis mutawatir. Hadis mutawatir mengandung hukum qat'i as-subut, memberikan informasi yang pasti akan sumber informasi tersebut. Hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua, atau sedikit orang yang tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ahad dikategorikan sebagai hadis sani as-subut. Kata ahad merupakan muhtamil jamak dari kata ahad, yang berarti satu dan satuan dari sesuatu. Hadis ahad adalah hadis yang periwayatannya dari segi bilangan tidak sampai pada derajat mutawatir. Klasifikasi hadis ahad. Hadis ahad dibagi menjadi tiga, yaitu hadis masyhur, hadis aziz al-aziz, dan hadis gharib. Hadis masyhur secara bahasa ialah muntashir atau mutafasili, yang berarti sesuatu yang sudah tersebar, sudah populer. Menurut istilah, ialah hadis yang pada tingkatan atau tabaqat periwayat pertama dan kedua terdiri dari orang seorang. Kemudian pada tingkatan tabaqat sesudahnya barulah tersebar luas yang disampaikan oleh orang banyak yang mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta. Hadis aziz al-aziz. Menurut bahasa, berarti jarang dan berarti juga kuat atau mulia. Menurut istilah, hadis aziz ialah hadis yang rentetan periwayatnya terdiri dari dua orang pada satu tingkat atau tabaqat terdiri dari dua orang. Hadis gharib. Gharib menurut bahasa berarti jauh dari negeri dan berarti juga dari paham. Menurut istilah, ialah hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang periwayat yang bersendiri dalam meriwayatkan, yang dalam tingkatan atau tabaqat di mana saja kesendirian itu. Hadis gharib dapat dibedakan atas hadis gharib mutlak dan gharib nisbi. Skema sanad hadis.
Dalam melakukan tahrij al-hadis, seseorang peneliti harus melakukan iktibar sanad dengan membuat seluruh skema sanad dari seluruh muharrij digabung menjadi satu skema sehingga akan diketahui posisi masing-masing periwayat dan lambang periwayatan yang dilakukan. Berikut merupakan skema sanad hadis riwayat Abu Dawud, Kitab Al-Buyu nomor 2987. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.